ada air panas ya. Nah, datanglah orang itu kan. Oh, masih ada orang-orang. Mendatanganlah orang kan. Aku pun, apalah. Aku bersihkanlah ini. Itu. Ada orang ke sana mandi. Di sinilah untuk parkir. Itulah mulanya sini kan. Rame-rame. Adanya berapa tahun ini viral kan? Viral. Itulah makanya aku bilang tadi sudah tak ada lagi mengambil batu, orang pun berpikiran berantau semua. Sepilah. Itulah mulanya di sini sepi. Kalau Porsea itu memang jelas berhubungan dengan Gunung Toba ya. Artinya kalau kita bicara daerah Toba, itu kan sistem aktivitas vulkaniknya itu, misalnya kita Kalimantan itu di Haranggaol pertama, yang kedua Porsea, yang ketiga Haranggaol, yang keempat adalah Muara Sibandang. Jadi memang kalau di daerah Porsea ini jelas berhubungan dengan Gunung Toba yang sekarang kita kenal juga sebagai Kaldera Toba. Menikmati keindahan Danau Toba dari berbagai sudut seolah tak ada habisnya. Seperti yang terhampar di Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba. Panorama Danau Toba tampak memukau berpadu dengan hamparan hijau dan kuningnya padi milik warga yang masih memegang teguh adat istiadat Batak Toba. Sumber penghasilan utama warga di daerah ini bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan rakyat. Selain padi, mereka juga menanam tanaman palawija, seperti jagung dan juga sayur-sayuran. Di Desa Siregar, Aek Nalas, Kecamatan Uluan Toba, kaum ibu juga terkenal dengan produktivitas tenun ulosnya. Di sepanjang jalan, kita akan melihat ibu rumah tangga yang tekun menenun ulos Toba dengan peralatan tradisional. Ulos ini akan dijual dengan harga mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Desa Siregar, Aek Nalas, Kecamatan Uluan, memiliki objek wisata yang cukup dikenal wisatawan. Selain pantai Danau Tobanya yang landai, di sini juga ada pemandian yang bersumber dari mata air panas yang muncul di tepi Danau Toba. Sebuah fenomena unik yang menjadi magnet wisatawan untuk menikmati air panas dan air segar Danau Toba sekaligus. Lide Boru Butar-Butar, di usia senjanya ini masih kuat menjaga dan mengelola wisata air panas sendirian sejak suaminya meninggal dunia pada tahun 2010 lalu. Meski bukan berasal dari Desa Siregar, Aek Nalas, ia setia menjaga pemandian ini, menuruti keinginan almarhum suami dan mertuanya. Horas, aku di sini sudah 10 tahun 2015 lah sini. Ini yang di mertua dulu ini pun apa sulit kan. Mertua aku di sini, ini mangga ini sudah berapa tahun, 200 tahun. Jadi selama ini kan sudah meninggal, nggak ada lagi menjaga ini. Jadi datanglah bapak kami kan, nah kita ke Toba lah dulu. Apain ke Toba? Apa nanti pencarian di situ? Aku bilang kan. Nah, sudahlah, apa itu? Ada nanti itu. Ada kian di sini, di Kapolres Susuku, warga Siregar, Lampok Siregar kan. Itulah membuat aku di sini. Apung, ketua kau. Tengoklah apa itu semua. Sudah mau diambil orang. Kalau tak ada nanti orangnya diambil lagi. Itulah. Siapa kawanku di situ? Karena aku dekatnya, di Kapol. Bisa nanti aku tengok opung di situ. Itulah. Ini pun susuku yang bikin rumah ini. Mulai kecil pun sudah ada air panas ini. Ini dibilang Siregar Aek Nalas. Gitu. Karena panas kan. Perpaduan air panas dan hamparan Danau Toba yang indah menjadikan Aek Nalas surga tersembunyi yang sering dikunjungi pecinta alam dan petualang.
Sayangnya jika datang di bulan Juli hingga Oktober saat musim angin kencang, kita tidak dapat berenang di kolam mata air panas alaminya karena dipenuhi ombak Danau Toba. Ada air panas ya. Nah, datanglah orang itu kan. Oh, masih ada orang. Berdatanganlah orang kan. Aku pun apalah. Aku bersihkanlah ini itu. Ada orang ke sana mandi. Di sinilah untuk parkir. Itulah mulanya sini kan. Rame. Adanya berapa tahun ini viral kan? Viral. Itulah makanya aku bilang tadi sudah tak ada lagi mengambil batu, orang pun berpikiran merantau semua. Sepilah. Itulah mulanya di sini sepi. Datangnya dari apa? Bandar Pulo, dari Rantau Perapat, sudah berdatangan ke sini. Sudah banyak rame. Sampai jalan ini sempit lah waktu itu kan. Aku dulu parkirku bisa dapat 300. Kalau satu minggu kan. Alai susuku ada di sini menjaga. Aku bagilah. Lakunya apa tes? Apa mie goreng di sini dulu kan. Itulah. Sudah 1 tahun yang tahun baru itu tak ada lagi orang. Dulu tahun baru yang lalu itu apa lagi? Yang tahun baru tak ada apa. Sudah tak ada lagi orang satu lagi itu. Desa Siregar Aeknalas sempat berjaya pada beberapa tahun yang lalu. Lide pun mendapat berkah tersendiri dari lahan parkirnya. Pemerintah pun sempat membangun beberapa sarana untuk pengunjung di dekat tempat tinggalnya. Beberapa warung yang menjual makanan dan minuman pun terpaksa tutup, bahkan tenggelam dan tinggal puing karena hempasan ombak Danau Toba. Itu air itu nggak bagus lagi kan. Di sini adanya pantaran begini kan dari Ibor, nggak suka orang. Maksudnya kan berenang. Yang alami. Jadi di sana saya bisa berenang kan. Kalau dingin dibuat air panas. Itu kesian lah orang itu. Memang orang itu dulu jaya. Kalau airnya masih ada itu. Sekarang sudah masih. Aku dulu udah pundasi itu. Sudah apa? Sekarang sudah nampak. Sudah berkurang ini air. Sudah banyak kurang. Angin ini ya. Kalau datang nanti hujan, datang angin di situlah. Meskipun kini sepi pengunjung, mata air panas yang berada di tepi Danau Toba ini masih mengalir. Bahkan, sebagian warga desa juga dapat menikmati air panas di rumah masing-masing. Dari manakah mata air yang unik ini muncul secara geologis? Adakah kaitannya dengan pembentukan kaldera Toba puluhan ribu tahun lalu? Ya, kalau Porsea itu memang jelas berhubungan dengan Gunung Toba ya. Artinya kalau kita bicara daerah Toba, itu kan sistem aktivitas vulkaniknya itu, misalnya kita 4 kali meletus itu di Haranggaol pertama, yang kedua Porsea, yang ketiga Haranggaol, yang keempat adalah Muara Sibandang. Jadi memang kalau di daerah Porsea ini jelas berhubungan dengan Gunung Toba yang sekarang kita kenal dengan sebagai kaldera Toba gitu. Ya maksudnya sistem anunya sama, cuman dia berada di mana, contoh Sibayak ya dia punya magmatik sendiri, Toba punya magmatik sendiri, Sibayak punya magmatik sendiri gitu. Kalau secara geologis semua itu berhubungan sama daerah apa ya? Artinya kalau dia bentuknya air gitu, air panas, selalu berhubungan sama struktur. Artinya daerah-daerah zona lemah. Artinya ketika air ini mau mengalir itu, ya dia mencari daerah-daerah lemah di mana dia akan muncul. Jadi kita nggak bisa ngatur juga di mana dia muncul. Tapi jelas itu daerah-daerah rekahan, daerah-daerah zona-zona lemah itu di mana air akan bisa muncul ke permukaan gitu. Dia lebih kepada itu dia. Secara geologis, wajar jika desa Siregar Aeknalas memiliki fenomena munculnya mata air panas di tepi danau. Karena memang wilayah Porsea merupakan letusan pertama Gunung Toba dan membentuk kaldera Porsea yang juga meliputi kota wisata Parapat. Oleh karena itu, banyak mata air panas yang muncul tersebar di berbagai daerah Danau Toba, seperti Aek Rangat di Pangururan Kabupaten Samosir dan Sipoholon di Tapanuli Utara.
semua potensi panas bumi itu sama, sebenarnya sama gitu ya. Cuman perbedaannya kalau di air hangat ini, dia kubah lava gitu ya. Kubah lava dome yang artinya yang naik ke permukaan. Terus kalau yang di Sipoholon itu dia memang daerah ininya, memang daerah vulkaniknya gitu kan. Ya, Gunung Sipoholon itu ya. Nah, jadi adanya potensi panas bumi di situ, artinya air panas di situ itu tadi dia lebih mengikuti pada zona-zona rekahan itu dia muncul gitu ya. Dan kebetulan dia sistemnya sama lah gitu, antara air hangat di situ juga sama gitu. Ya kalau itu saya rasa lebih kepada dari pihak pengelola ya untuk memanfaatkan fenomena ini ya. Artinya dia berada di situ, kita mau bikin jadi dingin panas atau apa, yang jelas itu lebih kepada dari si pengelolanya untuk membuat ini menjadi sesuatu yang menarik gitu untuk dikembangkan gitu. Karena air panas ini pindah-pindah ini. Bukan satu aja, pindah ini, duduk di sini pindah. Jadi ke ujung lah. Datang orang itu dibagusilah, dibuatlah macam bak-bak kan. Biar pindah-pindah. Di sini pun kalau ada korek di bor ada. Di pokok mangga itu. Di arealku ini. Kadang-kadang mendar panas kalau ke sorean. Nggak bagus sama terus-terusan ini. Kalau jam-jam 10 ke situlah aku berenang, mandi. Kalau harapanku mana tahu lah, aku sudah tua. Viral pun nggak suka lagi. Bukan dari sini. Lagi makanku kan, dikirim anakkunya. Itulah. Sudahlah, lepaskan aja itu. Kalau tak ada beras, bilang sama kami, dibilang anakkunya. Pokoknya tempatilah dulu ini, jangan ada masuk lagi orang mengapa itu. Ya, jadi namanya pariwisata ini memang tidak lepas dari dukungan pemerintah, mulai dari kabupaten, mulai dari provinsi. Itu jelas harus ada dukungan dari semua pihak ya, pengembangan pariwisata, terutama daerah-daerah kawasan Danau Toba ini. Artinya perlulah itu, artinya dari pemerintah ini sangat mendukung pariwisata, khususnya di kawasan Danau Toba, supaya ini menjadi meningkatkan perekonomian dari masyarakat gitu. Indonesia berada di jalur Ring of Fire atau cincin api. Tak heran jika banyak didapati mata air panas, baik di daerah pegunungan ataupun tidak, yang kemudian dikembangkan menjadi objek wisata. Fenomena mata air panas atau hangat yang menarik lainnya adalah kemunculan air soda yang berbeda dengan air panas pada umumnya. Seperti yang terdapat di Desa Doulu, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Selain dikenal dengan pemandian air panas belerang Gunung Sibayak, desa ini juga memiliki objek wisata unik lainnya, yakni pemandian air soda yang dikelola oleh Taman Wisata Alam BKSDA Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Effendi Sembereng, jabatan penata taman ya, dari Balai KSDA Sumut. Dasari pekerjaan kami di sini yang membersihkan sampah, membersihkan kolam gitu, melihat pengunjung. Saya kurang lebih 3 tahun lah kemarin, 2018, ya, pas itu ya. Dia dulunya sebelum saya kerja di sini, kerja di Sidimpuan, di Godang, gitu. Nah, di sana dulu waktu saya kerja di bagian penangkaran gajah di Godang, Sumatera Utara. Pusat pelatihan gajah terletak di Cikampak gitu. Di Godang pun gajah kita juga dulu bawa ke sana. Ya, sejarahnya ini nama
pemandian TWA Laut Debok-Debok. Nah, dipertanggungjawabi oleh Balai Besar SDA Sumut. Nah, ya di sinilah tempat pemandian air belerang. Begitu, Bu. Daerah kita sini, kawasan kita kurang lebih 7 hektar. Ya, objeknya yang ada ya kolam renang lah, kolam renang ya sebagian hutan kita yang tinggal di sini. Kalau kita tengok sehari-hari, kalau memang air kolamnya ya ini berapa petak gitu, tapi sumber dari pertama inilah sampai ke pengedapan air belerang itu, Bu. Iya, air soda ada di satu itu, ada air soda, satu air tawar gitu. Ya, pada satu kolam itulah hebat ya, kira-kira hebatnya Tuhan itulah. Alam. Air soda adalah air yang mengandung soda alami. Menurut jurnal ilmiah yang dibuat oleh Fakultas Matematika dan IPA Universitas Negeri Medan pada tahun 2018, fenomena air soda ini hanya ada 2 di dunia, yakni di negara Venezuela dan Tarutung Tapanuli Utara, Indonesia. Kini beberapa media mulai mengangkat fenomena air soda di Desa Doulu Tanah Karo ini sebagai air soda ketiga di dunia. Di kawasan pemandian air soda dan belerang ini juga terdapat beberapa mata air panas belerang kaki Gunung Sibayak. Lokasi ini dipercaya oleh warga sebagai tempat awal bermukimnya para leluhur Karo di Desa Doulu dan kawasan Sidebuk-Debuk. Banyak warga yang datang mandi di sini untuk mengenang leluhurnya. Ya, kita bilang terbuka sama umum, terbuka. Enggak pun dibilang ya, memang ini untuk khusus dulu dari sampai sekarang ritual untuk budaya Karo gitu, seni lah gitu ya, seni budaya. Oh iya, puji Tuhan lah dulu memang di sini memang saya sudah sembuh dulu dari sakit saya ya. Ya hanya sini lebih sehat lagi kita dibuat kerjaan hari-hari, bersihkan sampah, bersihkan lingkungan. Setelah itu olahraga ya. Setelah itu kita mandi gitu, mandi berjam-jam merendam gitu. Jadi tubuh kita agak sehat lah, lebih sehat lagi begitu, Bu. Sakitnya skemik gitulah, gejala stroke dulu. 2015 dulu, kenanya di Sidempuan. Tapi sekarang udah sembuh. Cuman memang satu mungkinnya faktor keturunan bisa, memang bapak pun pernah juga dulu. Iya, tapi mau pikiran bilang enggak tahu lah, memang di Barumundul memang kita kemana ya, bebas tapi tidak bebas gitu. Ya ruang lingkup kita ya di sisi itu aja gitu. Biasalah namanya kita pikiran tak kemana-mana gitu. Kata orang kan kena itu pengaruh pikiran ya, tapi enggak tahu juga lah. Tiap pagi dulu saya mandi sini kan merendam 1 jam, berenang ke sana kemari. Ya, puji Tuhan sampai sekarang sembuh, sehat gitulah. Berkat air belerang juga ya boleh. Ya situ enggak ada ya, hanya hutan itulah tanaman kayu hutan gitu cuman ada, Bu. Sekitarnya udah disekelilingi tanaman masyarakat ya, orang petani. Ya sekitar sinilah kawasan kita kurang lebih 700 hektar lah itu. Dari mana ke mana 700? Ini putaran Paret terus sampai ke jalan raya sana. Iya, wilayah kita. Itu udah ada kita bentuk itu, Bu, untuk ke masyarakat, pendekatan dengan masyarakat ya kan. Contohnya dulu ada kelompok tani, kita koordinasi sama orang tani, apa yang kita bantu lah masyarakat sini. Ini perawatan kolam ya kalau ada waktu kami sering 3 bulan, 4 bulan lah kita bongkar, kita cuci, kita bersihin dinding yang kena karak dinding keramik itulah biar bersih gitu. Iya, ya kalau yang sadar memang gitu menjaga lingkungan kan, menjaga hutan kita ini. Tapi yang namanya kita udah rame sini, kemana kita bilang kan. Ya mudah-mudahan masyarakat sadarlah akan konservasi, akan hutan, akan penyangga hutannya kan. Mudah-mudahan masyarakat sini ya mengertilah apa fungsi hutan, apa fungsi lingkungan gitu, Bu. Dari pusat
yang kemarin pengunjungnya kita kenakan tiketnya 5.000, anak-anak kita 3.000. Kok biasanya orang rombongan anak sekolah itu tiketnya 3.000, itu beda dia untuk rombongan anak sekolah gitu. Kalau untuk tingkat dewasa 5.000 biasanya gitu. Ya, harapan kami ya kita kita tata lebih apa lagi, lebih bagus lagi ya, kita buat penginapan, kita buat aulanya, kita tata balik gitu. Kita tata, kita program yang bagus, kita buat shelter. Ya gitu rencana, tapi kan itu kan perlu wacana, harus ada wacana semua kan. Begitulah. Supaya bagus, indah, ramai, dikenal orang kan. Gitu harapan kita. Kita harapkan ya saling menjaga lah, saling menjaga lingkungan, saling menjaga ekosistem hutan di sini, gitu aja Bu. Iya. Selama ini, wisatawan hanya mengenal pemandian air soda Parbubu yang terdapat di Tarutung, Tapanuli Utara. Pemandian air soda Tarutung sudah berkembang menjadi objek wisata sejak tahun 1976 dan dikelola oleh Minarsi Hite. Pemandian ini berlokasi di Desa Parbubu, Kecamatan Tarutung, Tapanuli Utara. Untuk mencapai objek wisata unik ini, pengunjung cukup membayar Rp10.000 saja. Lokasinya pun tidak jauh dari kota Tarutung, dengan akses jalan yang baik untuk dilewati. Lionel adalah warga Pancur Batu, Deli Serdang yang suka mengunjungi pemandian air panas di Sumatera Utara. Ia kesini bersama kerabatnya untuk mencoba air soda Sidebuk-Debuk dan membandingkannya dengan air soda yang terdapat di Tarutung, Tapanuli Utara. Hanya ingin mandi-mandi, membedakan kayak mana bedanya air sini sama air sana gitu. Terus kalau yang air perbedaan antara air soda Tarutung dengan yang di sini apa? Lebih kayak mana? Beda sedikit dia, rasanya di badan itu beda sedikit. Nah, kayaknya di sini pun segar, tapi di sana agak-agak kayak mana beda lah. Nah, beda dia, segarnya beda. Kayaknya di Tarutung di badan terasa kayak mana gitu. Kayak ada lengket-lengket, kayak kurang pas rasanya di badan gitu, ada lengket-lengket lah gitu. Sini enggak. Nah, itu aja perbedaannya. Tapi kalau rasa perasaan mandi sama. Nah, hanya perbedaan terasa di kulit gitu. Nah, terasa gitu agak dia di kulit itu agak segar gitu. Sana agak ada terasa ada macam entah perasa risih gitu. Nggak ada apa-apa sebetulnya. Nah, hanya itu bedanya. Saya ingin memang merasakan semua yang tempat-tempat gitu. Kemana tempat gitu saya ke situ. Contohnya yang udah pergi di mana? Di Sumatera Utara ini mana-mana aja? Udah hampir rata-rata lah. Di mana ada tempat kayak gitu, air panas atau apa, saya di situ. Sampai ke daerah Simalungun sana banyak udah. Tapi sejarah nenek moyang saya dari itu udah berapa keturunan, kami disuruh kemari terus dari dulu. Sini terus kami mandinya. Di telaga-telaga inilah. Mata air panas Siregar Aek Nalas Toba dan mata air soda Sidebuk-Debuk Karo adalah dua fenomena alam yang serupa tapi tak sama. Masing-masing memiliki ciri khas tersendiri dan berpotensi besar untuk dikembangkan menjadi objek wisata, menjadi anugerah yang kuasa yang sebaiknya tidak ditinggalkan begitu saja, tetapi harus dikelola dengan maksimal dan bijaksana.